Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi di channel Rajin Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 2 sekolah dasar, muatan pelajaran bahasa Indonesia, tema 7, kebersamaan. Siapkan bukunya dan duduk yang manis. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Subtema 1. Dongeng. Bentuk sastra lama yang menceritakan suatu hal yang fiksi atau tidak nyata. Dongeng merupakan cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral sekaligus sebagai hiburan. Ciri-ciri dongeng yang membedakannya dengan bentuk cerita lain antara lain 1. Alur ceritanya sederhana. 2. Ceritanya singkat dan cepat. 3. Peristiwa dalam dongeng bersifat fiktif. 4. Ditulis dengan gaya bahasa lisan. 5. Menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Beberapa jenis dongeng antara lain 1. Fabel. Jenis dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. 2. Legenda. Jenis dongeng yang menceritakan tentang kejadian atau asal-usul suatu tempat atau benda. 3. Mite. Jenis dongeng yang menceritakan tentang dewa, peri, dan hal-hal gaib lainnya. 4. Sage. Jenis dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian seseorang. Subtema 2. Pembahasan selanjutnya adalah kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara, yaitu orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Macam-macam kata sapaan. 1. Istilah dalam kekerabatan. Contoh, bapak, saudara, kakek. 2. Nama jabatan atau gelar. Contoh, bupati, gubernur, dokter. 3. Nama diri, baik orang atau benda. Contoh, Adi, Ani, si kancil. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis kata sapaan. Sapaan yang pertama adalah sapaan hormat. Contohnya, selamat malam Tuan. Kata sapaan yang kedua adalah sapaan biasa. Contohnya, hai Ayu. Yang ketiga adalah sapaan kasar. Contohnya, hai Mblo. Kata sapaan memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Untuk menyapa orang. 2. Untuk menegur orang. 3. Untuk menghormati orang lain. Berikut ini contoh kata sapaan. 1. Selamat pagi Lani, temanku yang paling cantik. 2. Selamat siang Pitu, sobatku yang pandai. 3. Made, ayo kita berangkat sekolah bersama. 4. Selamat malam ayah, selamat tidur. Subtema 3. Masih membahas mengenai kata sapaan. Kamu tentu masih ingat bahwa kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang, baik tunggal maupun jamak. Berikut beberapa contoh kata sapaan yang dapat digunakan. 1. Nama diri. Contoh, Indah, Ahmad. 2. Istilah kekerabatan. Contoh, bapak, ibu, paman, dan kakak. 3. Kata jabatan atau gelar. Contoh, jenderal, profesor, gubernur. 4. Nama pelaku. Contoh, penonton, peserta, hadirin.
Penulisan kata sapaan. 1. Penulisan kata kekerabatan diawali huruf kapital. Contoh, adik sekolah di mana? Selamat siang tuan. Kata adik dan tuan penulisannya diawali dengan huruf kapital. Penulisan kata sapaan dapat disingkat ataupun ditulis lengkap. Contoh, Bapak Hadi hendak kemana? Disingkat, Pak Hadi hendak kemana? Kata Bapak disingkat menjadi Pak. Contoh yang lain, Ibu, mari kita pulang. Disingkat, Bu, mari kita pulang. Kata Ibu disingkat menjadi Bu. Subtema 4. Pembahasan selanjutnya adalah penggunaan kata sapaan dalam dongeng. Kata sapaan digunakan untuk menegur seseorang. Tujuannya adalah untuk mengajak berkomunikasi. Dalam dongeng, misalnya fabel, juga dapat menemukan kata sapaan. Dalam fabel, kata sapaan digunakan dalam dialog. Contohnya sebagai berikut. Wahai gajah, apa yang sedang kamu lakukan? Hai tikus. Halo kelinci. Halo gajah, kamu hendak kemana? Hai tikus temanku, bagaimana kabarmu hari ini? Apa kabar kelinci? Kamu terlihat ceria sekali pagi ini. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat anak-anak. Dan terus dukung ya channel Rajin Belajar dengan cara subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.